Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kebetulan hari libur nasional yang kesekian kalinya pada bulan Maret. Saya akan melakukan perjalanan kembali. Trip yang keberapa ya? Trip yang ketiga tahun 2024 ini menuju ke kota Semarang. Nah, biasanya tuh saya tuh kalau trip kan berangkatnya sore atau malam ya. Nah, sekarang ini pengen berangkat yang pagi. Saya kemarin mencoba memilih bus, belum pernah sih saya naik bus ini, bus Harapan Jaya, yang keberangkatan jam setengah 8 pagi. Kira-kira estimasi sampai sana sekitar jam setengah 1 siang. Nah, bagaimana keseruan video saya dari Malang hingga Semarang? Ikuti terus, jangan sampai di skip ya teman-teman. Lanjut ke sana. Nah, saat ini saya akan menuju ke agen bus Harapan Jaya untuk tukar tiket di depan terminal sana. Yuk, lanjut dulu. Lokasi agen tiket bus PO Harapan Jaya berada di dalam terminal Arjosari Malang, di mana posisinya di bagian depan pojok sebelah kanan. Sangat mudah untuk mencarinya teman-teman, karena akan terlihat dari bagian depan pintu masuk penumpang. Di agen ini itu juga terpampang pula pusat informasi berupa nomor telepon yang dapat dihubungi untuk area Tulungagung, Arjosari, dan Lawang. Oh ya, untuk ruang tunggu itu yang disediakan di agen ini itu cukup luas dan nyaman, sehingga kita tidak perlu khawatir mencari tempat jika harus reservasi tiket atau menunggu jam keberangkatan. Akhirnya saya berhasil menukarkan tiket yang sebelumnya saya pesan melalui aplikasi Redbus. Untuk harga tiket yang saya beli untuk jurusan Malang menuju Semarang itu sebesar 180.000 teman-teman. Setelah tadi saya menanyakan ke petugasnya, ternyata busnya itu sudah ready teman-teman. Nah, busnya yang itu, yang paling depan. Yuk, sekarang maju ke sana ya. Ini dia bus Harapan Jaya yang akan mengantarkan saya menuju Semarang pagi ini dengan kelas VIP-nya. Bus ini itu menggunakan sasis Hino RN 285 dengan bodi Avante dari karoseri Tentrem. Ya, walaupun bus ini model seri lama, tetapi itu masih terlihat gagah teman-teman. Itu terlihat dari bagian depan dan belakang bodi bus ini. Kalau menurut bus mania itu ya, Harapan Jaya itu julukannya itu Jaran Tulungagung. Itu sesuai dengan gambar kuda. Tetapi yang setahu saya itu antar kelas atau apa ya, itu gambarnya tuh berbeda teman-teman. Ya, itu saya kurang paham itu bagaimana. Untuk di Semarang nanti saya turun tidak di terminal teman-teman, tapi di Pool Harapan Jaya di daerah Candisari. Jadi menurut saya itu lebih enak turun di pool agen daripada harus di terminal seperti itu. Untuk bodi Avante itu khasnya itu loh teman-teman. Kaca depannya itu lengkung gini seperti ini, dan punya semacam kayak bibirnya agak menjorok gitu. Itu khasnya dari bodi Avante. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam bus guna untuk persiapan jam keberangkatan dan mereview sedikit interior dari bus ini. Adapun fasilitas yang tersedia di bagian dalam itu terdapat AC dan USB charger, bantal leher yang empuk, kemudian selimut yang cukup tebal,
Kemudian toilet yang dipergunakan hanya selama dalam perjalanan. Footrest yang tersedia di seat nomor 2-9 dan kompartemen kabin atas untuk penyimpanan barang. Akhirnya pada pukul 7:41 bus ini mulai berjalan untuk meninggalkan Terminal Arjosari Malang untuk pemberhentian selanjutnya di agen-agen PO Harapan Jaya di sepanjang ruas Malang Surabaya. Adapun penumpang pada pagi ini itu sejumlah 11 orang saja teman-teman, dari total seat sekitar 34. Oh ya, dari dahulu itu kalau saya amati, kru dari PO Harapan Jaya ini tuh sangat konsisten dengan menggunakan peci, berdasi, dan memakai jas. Salut banget saya yang tetap mempertahankan ciri khasnya. Ya, seperti pada biasanya ini, setiap keluar Terminal Arjosari itu selalu terjebak kemacetan. Walaupun tidak begitu parah, tetapi hal ini sih itu sangat mengganggu bus-bus yang akan keluar sesuai jam keberangkatan yang semestinya. Ya, harapan saya semoga bisa menjadi evaluasi dari pihak terkait agar tidak menjadi masalah yang terus berlarut-larut. Perasaan saya setelah berjalan beberapa saat setelah keluar dari Terminal Arjosari Malang, oke juga ya naik bus Harapan Jaya ini, enak dan nyaman. Apalagi suasana masih pagi hari yang sejuk. Hanya kekurangannya itu di seat bagian depan itu tidak terdapat legrest maupun footrest. Jadi kaki kita itu menjadi menggantung. Ini tuh menjadi tidak nyaman kalau kita melakukan perjalanan jauh seperti ini. Nah, ini persiapan awal perjalanan dengan masuk gerbang tol Singosari Kabupaten Malang. Masih belum tahu nih nanti pemberhentiannya itu di agen mana saja setelah dari Terminal Arjosari Malang. Oh ya teman-teman, saat saya sebelum berangkat ke Semarang, saya menyempatkan dahulu membeli oleh-oleh yaitu kue brownies yang enak banget. Manisnya pas, teksturnya padat dan crunchy. Ini dia Aiza Brownies. Harga sangat terjangkau. Kalian dapat pesan di nomor ini atau pada marketplace online yang tertera ini ya. Yuk, segera jadikan Aiza Brownies ini menjadi oleh-olehmu saat keluar kota ya. Sekedar informasi buat kalian semua teman-teman, pada perjalanan ini untuk tiket sebelumnya itu saya pesan di aplikasi Redbus, karena menurut saya itu terkadang ada promo yang tersedia di aplikasi tersebut. Selain Redbus, pemesanan itu bisa juga melalui aplikasi Traveloka, EasyBook, atau hotline langsung PO Harapan Jaya yang akan saya share pada pertengahan video nanti ya. Ini tadi itu saya mencoba mengintip berapa sih kecepatan yang dijalankan oleh sang pengemudi. Ternyata kecepatan itu sekitar 80-90 km aja teman-teman. Berarti itu menurut saya ini perjalanan yang sangat santai dan tanpa terburu-buru waktu. Setelah 30 menit lama perjalanan, bus ini turun di gerbang tol Pandaan untuk mengambil penumpang di agen Pandaan. Lokasi agen bus ini itu berada di sebelah timur Terminal Pandaan. Setelah mengambil 2 penumpang di agen tersebut, bus ini kembali berjalan melanjutkan perjalanan melalui Terminal Pandaan, tetapi tidak untuk berhenti, dan kembali lagi masuk tol lewat gerbang tol Pandaan.
Ini teman-teman, nomor telepon jika kalian membutuhkan informasi atau melakukan reservasi secara langsung di PO Harapan Jaya. Setelah saya rasakan selama dalam perjalanan, itu ada hal yang berbeda dari bus ini. Apa itu teman-teman? Itu bahwa di bagian kaca depan itu tidak ada yang namanya aksesoris seperti boneka-boneka dan gantungan apapun sejenisnya seperti bus lain pada umumnya. Sehingga saya sebagai penumpang yang duduk di kursi bagian depan itu sangat nyaman melihat pemandangan ke depan itu dengan luas dan bebas karena sangat bersih dari hal-hal yang sangat mengganggu pemandangan. Setelah 1 jam 10 menit perjalanan, bus ini mampir di Pool Harapan Jaya Medaeng guna untuk mengambil tambahan penumpang dan paket. Untuk lokasi dari pool ini itu di sebelah timur Polsek Medaeng atau pertigaan Medaeng yang ke arah Bungurasi. Mungkin bisa kalian cek di Google Map ya. Oke teman-teman, saat ini saya telah sampai di Pool Harapan Jaya di daerah Medaeng sebelum masuk terminal Bungurasi. Sini ambil paket, ada yang penumpang juga naik dari sini. Kurang lebih 5-10 menitan di sini. Yuk lanjut lagi ya, saya mau lihat-lihat sekitar dulu. Bannya di salon dulu biar kinclong. Yuk masuk kembali. Kayaknya busnya udah mau berangkat. Kuburan. Sing nang kuburan ya anak, sing nang omah dewe-dewe ya anak karo kirim-kirim ngono. Oh saiki anu ning makam kae. Oh, ruwame. Malih kaya denge pengajian. Sing apik ngono. Dadi kanca-kanca lawas cetok. Setelah berhenti sekitar 15 sampai 16 menit di Pool Medaeng tadi, bus Harapan Jaya ini telah sampai di terminal Bungurasi. Tetapi bus ini tidak menaikkan penumpang dari terminal ini karena tidak ada penumpang yang naik dari terminal Bungurasi. Sehingga bus hanya masuk, berjalan melalui samping terminal hingga keluar kembali lewat pintu keluar arah Waru. Kanan dewe. Tapi ditutup kok kumat. Paling ya ora mlebu balik. Memang kalau saya amati di jalur keberangkatan di terminal Bungurasi itu tidak begitu ramai sih. Sepertinya puncak keramaian itu sudah terjadi sore kemarin hingga tengah malam tadi. Biasanya memang seperti itu, kecuali kalau hanya momen hari raya atau libur Natal dan Tahun Baru itu selalu ramai teman-teman. Sembari menunggu servis makan di rumah makan Duta Ngawi, saya istirahat dulu sambil menikmati enaknya perjalanan. Hehe.
Waktunya servis makan teman-teman, di rumah makan Duta Ngawi. Nah, tukar tiket dulu baru makan. Oh iya. Nah, ini saya sudah ambil makan teman-teman. Wah, ini sampai nasinya nggak kelihatan. Lumayan ini, nasi, bihun goreng, sayur lodeh tempe tahu, ayam crispy, gubes atau kol, timun, kerupuk, sambal ini jangan lupa ini pasti ini, dan teh panas. Oh, teh hangat. Nah, ini mau makan dulu. Oh ya, buah semangka juga nih. Ini full ini teman-teman. Tadi pagi berangkat nggak sarapan, di sini makannya langsung dirapel. Nah, jadi sekarang waktunya makan dulu. Good. Rumah makan Duta 3 Ngawi. Itu rumah makan persinggahan bus-bus yang AKAP. Biasanya tuh kalau di jam sore atau malam itu tambah rame. Ya karena pada transit di sini semua, servis makan di sini. Makan sudah selesai, sekarang waktunya kembali ke dalam bus. Karena tadi itu dikasih waktu yang nggak lama. Karena ya jam berapa ya? Jam 12 lebih 16 baru sampai sini. Sebenarnya itu apa? Di tiket itu jam 12.30 udah sampai Semarang. Tapi jam segini masih sampai di Ngawi. Mungkin daripada itu ya akhirnya servis makannya cuma sebentar. Nah, yuk kembali ke bus teman-teman. Nah, itu sudah dipanggil dari announcer, disuruh balik ke bus. Waktunya naik lagi teman-teman. Setelah servis makan tadi, akhirnya tiba pembagian snack yang dibagikan oleh kru. Yuk, ada apa saja isinya? Kita intip ya teman-teman. Yuk, di unboxing. Yang pertama itu isinya kacang panggang. Yang kedua, biskuit coklat Nexstar. Yang ketiga, roti manis. Keempat, air mineral dan permen. Lumayan banyak nih snacknya teman-teman. Sampai kotaknya itu sampai tidak muat. Karena saya tadi sudah makan kenyang, ya snack akhirnya saya simpan saja untuk nanti. Hehehe. Oh iya, semenjak dari rumah makan Duta Ngawi tadi, itu tiba-tiba hujan deras selama perjalanan teman-teman. Sehingga kecepatan bus ini itu ya juga sangat berpengaruh. Akhirnya saya tadi itu sempat menengok kembali berapa sih kecepatannya. Ternyata itu hanya 60 km per jam saja. Jadi ya jalan tuh terasa pelan banget. Setiap melewati jalan tol poros Solo hingga Semarang, saya sangat mengagumi keindahannya.
Karena apa? Karena jalan tol ini itu meliuk-liuk, naik dan turun, sehingga kita itu bisa melihat pegunungan, tebing hingga hamparan laut yang terlihat jelas jika akan memasuki kota Semarang. Saya sepakat pokoknya. Jalan tol ini tuh merupakan salah satu jalan tol yang terbaik di Pulau Jawa. Nah, bagaimana dengan kalian teman-teman? Akhirnya pada pukul 14:15 telah sampai di gerbang tol Banyumanik, Kota Semarang. Sehingga sedikit lagi saya akan sampai di Agen Candisari, Kota Semarang. Tetapi kondisi di luar masih hujan deras banget teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya pada pukul 14:41 saya telah tiba di Kota Semarang. Kebetulan tadi pada saat turun dari bus itu suasana hujan cukup deras teman-teman. Jadi saya baru sempat mereview bagaimana perjalanan saya dari Malang menuju ke Kota Semarang. Untuk perjalanan kali ini lama perjalanan sekitar 6 jam 50 menit karena keberangkatan tadi pada pukul 7:41 sampai Semarang pada pukul 14:31. Menurut saya ini sangat rekomen jika bepergian ke Kota Semarang dengan jam yang pagi. Nah, itu menurut saya teman-teman ya. Demikian trip saya dari Malang menuju Semarang. Tunggu untuk video saya yang selanjutnya karena saya nanti akan kembali dari Semarang menuju ke Kota Malang. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan share tentunya. Sampai bertemu saya kembali teman-teman di video yang akan datang ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.